Cerita dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Sueyansi. Ia melakukan sesi pelatihan untuk pengikut media sosialnya, menunjukkan kepada mereka bagaimana merias wajah mereka setelah ingat tentang casting untuk peran presenter di perusahaan besar. Gadis itu bergegas ke wawancara, mengabaikan sinyal lalu lintas. Dia ingin berlari melintasi lampu merah, tapi seorang pria keluar dari penyeberangan. Yansi percaya bahwa dia hampir memukulnya. Tidak menyadari itu, Zicheng menyelamatkan gadis itu dari mobil yang lewat, mampu tidak hanya memukulnya, tapi mengambil nyawanya. Pria yang mengendarai mobil mewah, bernama Zicheng, adalah pemilik perusahaan besar. Gadis itu bergegas. Dia adalah bos yang tangguh dan manajer yang bertanggung jawab, tapi dia tidak bisa mengatur kehidupan pribadinya. Nenek sangat kesal dengan hal ini dan terus-menerus menekan cucunya. Sebagai hasilnya, dia memutuskan untuk mengatur casting untuk peran pacarnya dengan imbalan uang yang baik. Gadis cantik itu siap melakukan apa saja untuk memuaskan orang kaya, tapi dia menolak gadis dangkal yang tidak mampu menarik minatnya. Yansi membuat kesalahan dan bukannya berperan sebagai wanita terkemuka, dia berakhir di kantor bos sebagai calon pacar. Pada pandangan pertama dia jatuh cinta padanya, dan gadis itu mengenali dalam dirinya babi hutan yang hampir menabraknya. Dia lulus wawancara, tetapi bertengkar dengan Zicheng ketika dia mengetahui bahwa dia ingin membeli kebebasannya dan menjadikannya pacarnya. Yansi mengandalkan pekerjaan lain, dan dengan marah menolak tawaran pria itu. Mempermalukannya sedikit kemudian, pasangan itu bertemu di tempat parkir. Gadis itu seksi dan memutuskan untuk melepas pakaiannya. Tapi Zicheng mencegahnya melakukannya karena kamera video merekamnya. Pasangan itu masuk ke posisi yang lebih canggung dan jatuh mengakibatkan Zicheng mencium Yansi. Beberapa saat kemudian gadis itu menyaksikan kecelakaan mobil palsu. Wanita itu melempar dirinya sendiri di bawah kemudi mobil mahal dan berpura-pura menjadi korban. Tapi Yansi mengungkap penipuan dan menyelamatkan para wanita, tidak menyadari bahwa itu adalah bibi Zicheng dan nenek tua. Wanita itu berharap dia memiliki cucu seperti dia, dan kemudian senang ketika dia melihat rekaman CCTV dan mengetahui bahwa Zicheng dan Yansi telah berciuman. Pria itu menyatakan bahwa dia adalah belum siap untuk suatu hubungan dan pernikahan, tapi nenek merasa tidak enak. Bertekad untuk tidak membuatnya kesal, dia meminta asisten Sito untuk menemukan seorang gadis cantik. Tapi dia membuat kesalahan dan menemukan dia melihat saudara kembarnya. Dia suka menghabiskan uang dan sering mengambil pinjaman karena kolektor mana yang memeras uang darinya dan mengancam kesehatan gadis itu. Zicheng bertemu Hesi dan menawarkan untuk menandatangani kontrak yang menguntungkan. Gadis itu setuju dan menerima deposit. Setelah itu dia memutuskan untuk mengatur saklar. Dia membayar perawatan ibunya di rumah sakit dan memberitahu dia bahwa dia juga membutuhkan perawatan karena luka di wajahnya. Hesi menuntut Yansi berpura-pura menjadi dirinya dan tinggal dengan Zicheng untuk sementara waktu sampai dia membayar mereka dalam jumlah penuh. Yansi menentangnya tetapi tidak punya pilihan karena dia ingin menyelamatkan ibunya dan membantu saudara perempuannya menerima persyaratan kontrak tanda. Yansi berpura-pura menjadi saudara perempuannya dan pergi ke hotel. Menemui gadis itu di ambang ruangan, Zicheng ngotot mengundangnya masuk. Di kamar pria itu, gadis itu belajar bahwa mereka perlu mengisi keluar kuesioner untuk mengenal satu sama lain lebih baik. Dia harus berpura-pura bukan hanya pacarnya, tapi juga istrinya dan pindah ke mansion hanya untuk tujuan menyenangkan nenek Zicheng. Setelah pindah ke rumah pria itu dengan barang-barangnya, gadis itu tidak merasa benar-benar aman. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Keesokan paginya Hesi menelpon adiknya dan memberitahu dia bahwa dia akan membawa ibunya ke luar negeri. Akibatnya dia akan benar-benar sendirian. Kesal, gadis itu menghentikan taksi pertama dan bergegas ke rumah ibunya, tapi menjadi korban kecelakaan mobil, mengakibatkan dia berakhir di rumah sakit.
Beberapa saat kemudian dia sadar dan melihat pria yang menyebabkan kecelakaan itu. Boya memutuskan untuk merawat gadis itu dan siap membayar tagihan medis untuk perawatannya segera. Zicheng muncul di rumah sakit dan memutuskan untuk membawa pulang gadis itu. Boya menghalanginya, tetapi menyadari bahwa lebih baik tidak melakukannya. Jadi jangan sampai mendapat masalah. On the way pulang, Zicheng mengingatkan gadis itu bahwa dia sudah menikah dan tidak boleh berada di sekitar pria lain. Sementara itu Luan mengambil pekerjaan baru sebagai karir, tetapi terkejut mengetahui bahwa dia telah dipekerjakan oleh Sito. Untuk siapa dia naksir mereka karang. Dan Sito mengancam akan memberi gadis itu nilai buruk jika dia tidak melakukannya dengan baik selama skandal. Pasangan ini praktis berkelahi, tapi semuanya berakhir dengan ciuman canggung. Setelah kembali ke rumah, Zicheng mandi, dan gadis itu memperhatikan remote control dan memutuskan untuk mencobanya. Pada satu titik, Yanxi tak sengaja mematikan lampu rumah dan bergegas ke kamar mandi untuk meminta bantuan seorang pria. Melihatnya tanpa baju, gadis itu sangat malu dengan badan seksi Zicheng. Di malam hari pasangan itu pergi tidur, tapi Yanxi dipaksa untuk tidur di sofa. Sementara pria itu mengawasinya dengan penuh minat. Keesokan paginya gadis itu bertemu pengganggu yang memutuskan untuk memberinya sekotak kosmetik dan bekerja dengannya untuk mempromosikan dirinya di media sosial. Gadis itu bersemangat tentang hal itu dan biasa melakukannya untuk mencari nafkah sebelum dia bertemu Zicheng. Jadi, dia menerima tawaran Boya, tidak menyadari bahwa itu bisa menyebabkan skandal dengan suaminya. Sedikit kemudian ia pergi ke pusat foto untuk memilih gaun pengantin. Saat pemotretan pasangan itu merasa canggung. Saat mereka dipaksa untuk mencium dan memeluk, Nanek melihat foto-fotonya dan senang untuk pasangan itu. Tetapi memutuskan untuk menambahkan bahan khusus ke dalam sup untuk membawa mereka lebih dekat bersama-sama dan membuat mereka lebih sayang satu sama lain. Wanita tua itu menginginkan cucu yang hebat. Jadi dia mengunjungi pasangan itu di kamar tidur mereka dan meninggalkan sup meminta mereka untuk mencobanya bersama. Gadis itu tidak sabar menunggu Zicheng. Jadi dia makan sendiri yang membuatnya merasa panas. Yanxi terangsang dan mabuk karena sup neneknya. Jadi menerkam suaminya. Begitu dia pulang, menjatuhkan Zicheng di atas tempat tidur. Gadis itu menciumnya. Setelah itu dia tertidur di pelukan pasangannya. Keesokan paginya Yanxi pergi ke pekerjaan barunya dan melihat pertunjukan langsung di sana, di mana wanita merias wajah model tepat di luar. Yanxi melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi manajer menyarankan agar dia mengambil proyek lebih lanjut dan berkolaborasi secara permanen. Menyadari bahwa ini akan mengganggu kerjasama dengan Boya, gadis itu memutuskan untuk bertemu dengannya dan memberitahunya tentang hal itu. Zicheng menyaksikan dialog mereka dan membawa gadis itu pergi. Cemburu padanya untuk Boya. Saat kembali ke rumah, Zicheng memutuskan untuk memasak makan malam, memamerkan keterampilan pisaunya. Saat memasak, dia mengaku bahwa dia menderita kondisi langka, di mana dia perlu melihat dua hal identik di depannya. Dalam hal ini dua piring makanan identik. Yanxi tidak terkejut dengan ini saat dia menyadarinya ketika mereka pertama kali bertemu di kantor. Meskipun dia merasa aneh bahwa Zicheng tidak menyentuh piring makanannya. Dia menyarankan agar pria itu makan malam dan mengambilnya lebih mudah. Tapi dia marah dan pergi bekerja. Segera setelah Luan menelepon temannya dan memintanya untuk menjemputnya dari klub malam karena dia terlalu banyak minum dengan Sito. Tanpa berpikir panjang, Yanxi bergegas ke rumah temannya. Tapi para pria mulai memukulnya dan mendapatkan hunch. Pada saat itu, Zicheng muncul di klub dan membela istrinya dan membawanya pulang. Ketika dia kembali, dia memperhatikan bahwa gadis itu menggosok kakinya dengan sepatu hak tinggi dan memutuskan membantu mengobati luka dan berjanji akan membelikannya sepatu yang lebih nyaman. Sementara itu Sito dan Luan kembali pulang ke rumah gadis itu dan terlalu mabuk untuk terus bersosialisasi.
Di luar kendali, pasangan menanggalkan pakaian dan pergi tidur. Dan di pagi hari, kaget melihat diri mereka berpelukan. Keesokan paginya, Boya memberi gadis itu sepasang sepatu baru yang sangat dia sukai. Sekembalinya ke rumah, Yanxi mengagumi sepatu hak tinggi itu. Tapi Zicheng jelas tidak senang tentang itu. Meraih tangan gadis itu, dia membawanya ke ruang tamu, di mana dia menunjukkan padanya beberapa deretan penuh sepatu dari merek terbaik. Jadi dia bisa memilih yang paling cocok. Merasa canggung, Yanxi memutuskan untuk bertemu Boya dan mengembalikan sepatu hak berbakat. Tapi dia memberitahu dia bahwa dia akan segera mengadakan pesta ulang tahun. Tidak menyembunyikan simpati, Boya mengundang gadis itu ke perayaan, dan dia dengan senang hati setuju. Di malam hari, Zicheng menemukan boneka cantik di kamarnya dan tidak mengerti dari mana asalnya. Gadis itu memperhatikan ini, mencoba mengembalikannya, tapi akhirnya merobek kaki mainan itu, menyebabkan pasangan itu bertengkar hebat. Dalam upaya untuk memperbaiki situasi, Zicheng bertemu dengan wanita yang menciptakan boneka itu dan mengambil tanda tangannya yang memiliki nilai lebih tinggi. Yanxi sangat terkejut dan memeluk pria itu, tapi belum siap untuk sepenuhnya memaafkannya, karena dia masih sedikit kesal karena skandal malam. Sebentar kemudian Luan menelpon temannya dan memberitahunya bahwa Zicheng akan memberikan wawancara untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dan itu mengejutkan semua reporter. Malam berikutnya, para pakar melakukan siaran langsung bersama. Setelah itu Yanxi pergi ke pesta ulang tahun Boya. Sekali di restoran, gadis itu tidak bertemu tamu lain dan menyadari bahwa ini berubah menjadi kencan romantis, bahwa Boya telah memancinya untuk. Sayangnya untuk pria itu, pertemuan mereka tidak berlangsung lama. Saat Yanxi menerima telepon dari suaminya, menuntutnya pulang secepat mungkin. Ketika gadis itu kembali, pasangan itu tersinggung karena Zicheng tidak ingin neneknya mengetahuinya tentang istrinya menghabiskan waktu dengan pria lain. Segera setelah dia memberitahunya bahwa besok mereka harus bertemu dengan seorang pengusaha Jerman, dia akan bernegosiasi dan menerjemahkan percakapan mereka agar para pengusaha saling memahami. Ini menjadi masalah bagi gadis itu karena bukan dia yang tahu bahasa Jerman, tapi adiknya Hesi. Yanxi akan berpura-pura. Malam berikutnya, dia tetap muncul di pertemuan bisnis dan menggunakan penerjemah untuk memecahkan masalah komunikasi, tapi sangat gugup karena takut melakukan kesalahan. Beberapa menit kemudian Boya muncul di pertemuan dan memutuskan bertindak sebagai juru bahasa karena dia tahu bahasa Jerman. Setelah pertemuan bisnis, Boya benar-benar mengekspos Yanxi. Tidak hanya mengetahui bahwa dia memiliki lubang suara di telinganya untuk menerjemahkan, tetapi juga nama aslinya. Gadis itu terkejut, tapi pada saat itu, Zicheng tiba yang menyala dialog mereka dan mengantar istri tercintanya pulang. Dalam perjalanan pulang, pertengkaran pasangan menyebabkan pria itu berlama-lama memutuskan untuk menghirup udara segar. Segera dia kembali dan merasa sakit. Jadi gadis itu merawatnya dan menidurkan suaminya, berjanji untuk berada di sisinya selama sisa hidupnya. Keesokan paginya, Zicheng bangun dan merasa jauh lebih baik. Jadi dia pergi bekerja, di mana dia menerima undangan lelang amal. Sementara itu Luan dan Yanxi memiliki siaran langsung lainnya dan menerima pesan bagus dari Zicheng dan Sito. Di malam hari, pria itu memberi gadis itu kalung mutiara dan mengundangnya ke pelelangan. Yanxi tersentuh oleh hadiahnya karena dia memiliki kalung serupa yang diberikan oleh ibunya. Hari berikutnya, gadis-gadis itu pergi ke galeri foto tempat mereka bertemu Boya yang bersikeras membeli gaun yang indah. Yanxi menolak pria itu karena dia tidak ingin bertengkar dengan suaminya. Meskipun demikian, Boya membelikan gadis itu gaun yang indah yang dia tolak untuk diterima sebagai hadiah. Beberapa saat kemudian dia mengirimkannya melalui pos, tapi kotak dengan bingkisan itu ditemukan oleh Zicheng. Bertindak proaktif, pria itu membelikan istrinya gaun lain untuk acara amal, tapi dia menjadi sakit, mengakibatkan pasangan tinggal di rumah.
Ziqing merawat istrinya dan memanjakannya dengan makanan rumahan. Sementara itu, Luan memiliki kerja yang sangat tidak biasa tinju. Gadis itu memanfaatkan momen dan meninju wajah pria itu. Setelah itu dia digantikan oleh atlet profesional yang mengalahkan Sito selama beberapa menit. Setelah kekalahan berat di atas ring, Luan menunjukkan kekhawatiran dan mengobati luka petarung yang tak berpengalaman. Di pagi hari Yanxi bangun dengan demam. Zicheng pergi ke pelelangan sendirian, di mana dia bertemu Boya lagi. Sementara ada pertengkaran antara pria, teman berkomunikasi melalui tautan video, dan menjadi jelas bahwa kedua gaun diserahkan bukan oleh Luan, tapi oleh Zicheng yang membohongi istrinya dan membeli pakaian mahal. Setelah merias wajah, gadis itu memutuskan untuk menghadiri acara tersebut dan mengejutkan para tamu dengan kecantikannya. Pasangan itu menari menyebabkan kegembiraan dan kecemburuan. Setelah itu bagian resmi lelang dimulai. Penjualan vas porselen, gelang giok dan barang berharga lainnya dimulai. Pada satu titik sebuah kalung muncul di antara banyak, seperti yang diberikan Ibu Yanxi kepada putrinya. Gadis itu terkejut dengan ini dan gugup untuk melihat kalung di leher model. Dia meminta Zicheng untuk membelinya, percaya bahwa perhiasan itu milik ibunya dan ada karena kesalahan. Pria itu menawar dan membeli perhiasan untuk 2,8 juta yuan yang mengesankan. Setelah itu dia mengeluarkannya dari leher model dan menaruhnya pada istrinya saat ini. Yanxi mengalami emosi yang menyenangkan dan menyadari bahwa mereka saling mencintai. Setelah lelang modal, Zicheng mencoba menyapa, tapi dia menolaknya. Ternyata mereka menjalin hubungan beberapa tahun yang lalu, tapi itu berakhir menyedihkan. Pria itu masih merasakan kekesalan yang mendalam dan memintanya untuk tidak mendekatinya lagi. Segera setelah dia menyapa Boya, dan ternyata dia adalah teman sekelasnya. Beberapa saat kemudian Yanxi memberitahu temannya tentang apa yang terjadi di pelelangan. Luan menyadari bahwa Zicheng merasa simpati padanya karena dia menghabiskan banyak uang untuk membuatnya terkesan. Keesokan harinya Liu Li muncul di perusahaan Sichuan dan memberitahu dia bahwa dia akan bekerja untuknya. Pria itu tidak senang, tetapi memutuskan untuk menerimanya dan menyambut rekan kerjanya. Gadis itu menawarkan proyek yang menarik, tapi dia menolaknya dan mengakui bahwa dia ingin memakatnya. Satu-satunya alasan Zicheng tidak melakukannya, keterampilan profesional Liu Li berkontribusi pada pengembangan perusahaan ini. Keesokan paginya Yanxi membawakan sup suaminya dan pasangan itu mengalami emosi positif saat mereka menikmati makanan yang lezat. Makan siang mereka terganggu oleh Liu Li dan Yanxi menjadi cemburu pada pria itu, mengakibatkan terburu-buru kembali ke rumah. Di malam hari, sang nenek memutuskan untuk berbicara dengan cucunya karena dia telah melihat berita bahwa Liu Li bekerja di perusahaan mereka. Dia membenci gadis itu dan percaya itu dia bisa merusak hubungan pasangan. Jadi dia bersikeras bahwa Yanxi juga bekerja di perusahaan. Keesokan paginya pasangan itu muncul di kantor dan mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama. Malaikat Ine Liu Li ingin menyenangkan Zicheng karena dia menikmati menghabiskan waktu bersama istrinya. Di malam hari pasangan itu kembali ke rumah, dan Liu Li dan Boya bertemu di sebuah bar, di mana gadis itu mengetahui bahwa Yanxi bukan hanya seorang gadis, tetapi juga istri Zicheng. Meskipun ini tidak dikatakan di depan umum, dengan asumsi bahwa pernikahan itu belum resmi, Liu Li memutuskan untuk menggunakan kesempatan terakhirnya untuk memenangkan kembali Zicheng untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya Liu Li mengusulkan agar Yanxi bekerja sama, dan gadis itu tiba-tiba setuju. Pekerjaannya ternyata lebih rumit daripada Yanxi yang diantisipasi, menyebabkannya mendapati dirinya dalam posisi yang canggung. Liu Li menyajikan beberapa desain, di mana Yanxi juga berpartisipasi, tetapi model tersebut mengklaim sebaliknya. Setelah konferensi Yanxi menuntut penjelasan, tetapi Liu Li mengklaim bahwa dia adalah bosnya dan tidak mungkin untuk membagi penghargaan antara anggota tim.
karena itu adalah proyek bersama mereka. Yancy yang frustrasi keluar dan bertemu dengan pengganggu yang menyarankan bermain game video untuk mengalihkan pikirannya dari masalahnya. Di malam hari, Zicheng khawatir karena dia tidak tahu atau istrinya. Dia meneleponnya beberapa kali. Setelah itu, Yancy menolak suaminya dan memintanya untuk meninggalkannya sendirian. Beberapa saat kemudian, Liu Li mendapat telepon dari Boya dan memintanya untuk mengajak gadis itu makan malam di restoran tertentu. Boya dan Yancy pergi ke restoran mewah untuk bekerja. Zichen dan Liu Li segera tiba. Teman-teman sekolah mencoba membuat pasangan itu bertengkar, dan mereka menyerah pada lamaran. Yancy terlalu baik pada Boya, yang membuat Zicheng cemburu pada pria yang lain. Sebagai tanggapan, ia memutuskan untuk mulai menggoda Liu Li, menyebabkan Yancy menjadi cemburu dan meninggalkan restoran. Zicheng mencoba menjelaskan motif tindakannya, tetapi semuanya berakhir dengan pertengkaran pasangan. Boya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan menyarankan untuk tidak ikut campur dalam hubungan pasangan itu. Tetapi Liu Li yakin sebaliknya dan ingin mendapatkan Zicheng dengan cara apapun. Sementara itu, Sito bertemu Luang dan mengajaknya berkencan menonton film. Yancy marah dengan suaminya dan melampar barang-barangnya keluar kamar, tidak mengizinkan pria itu memasuki kamar tidur. Sang nenek mendukung keputusan gadis itu karena dia menggoda orang lain dan pantas diperlakukan seperti itu. Beberapa saat kemudian, pasangan suami istri berdialog melalui surat menyurat dan berdamai, berusaha mendapatkan pengampunan. Keesokan paginya, Zichen memuji istrinya untuk perkembangannya. Bagaimanapun juga, di alam yang menghasilkan sebagian besar ide, Liu Li merasa dipermalukan dan menulis surat pengunduran diri. Setelah itu dia memutuskan untuk memanipulasi pria itu dengan menggunakan tagihan depresi. Segera dia muncul di kantor Zicheng dan memberitahu Liu Li tentang keputusannya. Tetapi Liu Li dengan mudah menandatangani surat pengunduran dirinya yang tidak ada dalam rencana Liu Li. Gadis itu mulai berpura-pura merasa sakit dan hampir pingsan. Setelah itu Liu Li menumpahkan pil ke lantai. Mengingat itu obat depresi, Zicheng merasa kasihan pada gadis itu. Melihat apa yang terjadi, Yancy memutuskan untuk bertindak kurang ajar dan mencium suaminya dengan penuh gairah. Akibatnya dia kecewa dan tertekan. Liu Li meninggalkan kantor bosnya tanpa mengetahui bahwa pasangan itu bertengkar lagi atas dasar cemburu. Sito dan Luan terus menghabiskan waktu bersama. Akibatnya, mereka tertidur di dalam mobil di pinggir jalan. Ketika dia bangun tidur, gadis itu membuka-buka ponsel pacarnya dan menemukan pesan aneh. Percaya bahwa pacarnya menyembunyikan sesuatu darinya. Beberapa hari kemudian, Liu Li mengadakan rapat, di mana dia memamerkan desain baru. Untuk sebuah proyek Zicheng melakukannya beberapa tahun lalu. Dia menyetujui idenya yang membuat Yancy kesal, yang berjalan-jalan di taman. Di sana gadis itu mendapati dirinya di tengah-tengah lampu berkelap-kelip, berbentuk hati, dan menyadari bahwa itu adalah kejutan dari suaminya, Zicheng. Muncul di hadapan istrinya sambil membawa buket bunga mawar dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Setelah berbaikan, pria itu mencoba mencium gadis itu, tetapi tanda itu jatuh dan merusak momen romantis itu. Keesokan paginya, bibi dan nenek Zicheng pergi selama beberapa hari, meninggalkan pasangan itu sendirian. Yancy, seperti istri sejati, memanjakan suaminya dengan makanan kesukaannya dan menunjukkan perhatiannya. Begitu pasangan itu muncul di tempat kerja, Sito meminta bosnya untuk cuti 1 hari dan tidak melakukannya dengan sia-sia. Di malam hari, Luan diserang oleh seorang pelanggan yang mabuk dan pria itu membelanya dengan bersikap seperti pria sejati. Ini memungkinkan pasangan itu untuk berdamai. Setelah itu Sito menyatakan cintanya kepada Luan, yang membuat mereka semakin dekat. Di malam hari, pasangan suami istri memutuskan untuk makan malam di restoran. Tetapi Yancy bertemu Liu Li. Model itu melaporkan bahwa Zicheng telah jatuh cinta padanya sejak masa remajanya dan mencoba memprovokasi gadis itu
ke dalam skandal. Yancy menyadari bahwa masa lalu tidak dapat berubah, dan itu akan selamanya menjadi masa lalu. Jadi dia menanggapinya dengan tenang yang benar-benar membuat Liu Li kesal. Beberapa saat kemudian, seorang wanita Amerika yang agak sedih bertemu suaminya dan mengatakan kepadanya bahwa dia mempercayainya, tetapi ingin dia berhenti berkomunikasi dengan Liu Li. Keesokan paginya Zicheng menelepon Liu Li untuk bertemu, dan gadis itu berasumsi dia memutuskan untuk menyatakan cintanya kepadanya. Liu Li masuk ke mobil Sito dan memeriksa dashboard laci, di mana dia menemukan tiket pameran dan mulai tidak mempercayai pria itu lagi. Zicheng bertemu Liu Li di restoran mahal. Setelah menghabiskan waktu lama mempersiapkan kencan dan mengenakan hadiah yang diterimanya di masa lalu, pria itu memberitahu dia bahwa dia tidak pernah benar-benar jatuh cinta dia. Hanya saja dia satu-satunya gadis di kelas, dan dia merasa bertanggung jawab untuk menjaganya. Mendengar ini gadis itu marah, berteriak dan menangis, menyebabkan skandal bagi seluruh restoran. Sementara itu Yancy naik taksi untuk pergi bekerja, tetapi pada suatu saat menyadari bahwa dia dibawa ke gudang kosong. Begitu mobil berhenti, gadis itu berlari keluar dan menelepon temannya untuk meminta bantuan. Luan memberitahu Zicheng tentang hal ini dan dia bergegas menemui istrinya. Pada saat yang sama, Yancy mencoba bersembunyi tetapi dia menemukannya. Pada saat yang sama, Zicheng dan teman-temannya muncul di tempat kejadian, menyebabkan sopir taksi melarikan diri. Setelah melindungi istrinya, Zicheng membawa Yancy pulang dan berbaring di sampingnya untuk melindunginya saat tidur. Keesokan paginya, gadis itu menerima telepon dari Shendong, seorang pria mengaku sebagai ayahnya. Ketika mereka bertemu langsung, dia menunjukkan surat perjanjian investasi kepada putrinya dan memberitahu putrinya bahwa dia telah gagal dalam bisnis dan kehilangan semua uangnya. Shendong meminta putrinya untuk membantunya dengan memberinya kompensasi atas semua tahun yang telah dihabiskannya. Dia merawat putrinya, tetapi ditolak dengan tegas. Ayahnya memeras gadis itu, berjanji untuk memberitahu Zicheng bahwa dia tinggal dengan saudara perempuan lain, karena Yancy berpura-pura jadi Hei 11. Beberapa saat kemudian, para gadis bertemu di Mang dan membicarakan kesuksesan masing-masing dalam hubungan pribadi mereka. Luan khawatir Sito masih belum meminta dia untuk menjadi pacarnya. Yancy pergi dengan seorang pria untuk melihat apakah dia benar-benar mencintai temannya Luan yang bersembunyi di dekatnya. Muncul dari sudut dan membalas, membuat mereka menjadi pasangan yang bahagia. Dalam perjalanan pulang, Yancy melihat Boya dan Liu Li yang mabuk, yang tidak bisa mengendalikan emosi dan tindakannya. Ketika dia melihat gadis itu, model itu menyerangnya dan mendorongnya. Namun, Yancy menyembunyikan keinginannya untuk menjawabnya dengan kasar dan kembali rumah. Dalam persiapan untuk ulang tahun suaminya, gadis itu menyiapkan makan malam dan pergi ke rumah Zicheng. Pergi ke kantor pribadi untuk mengundangnya ke meja. Melihat kotak berisi foto, dia memutuskan untuk melihat ke dalam, tetapi menjatuhkan kotak itu ketika dia melihat di depan suaminya. Yancy menyadari bahwa itu adalah foto masa kecil Zicheng dengan seorang anak laki-laki, tetapi dia marah dan memintanya untuk pergi, mengabaikan pertanyaan istrinya. Gadis itu menyadari bahwa terobsesi dengan angka mungkin terkait, dan Zicheng mengakui bahwa ia memiliki seorang kakak laki-laki. Suatu hari mereka sedang bermain di luar, dan sang kakak adalah korban kecelakaan mobil. Setelah ia kehilangan nyawanya, orang tuanya menelantarkan putra tunggal mereka, mempercayakan pengasuhannya kepada neneknya. Sangat mengingat kembali kenangan yang tidak mengenakan, Zicheng menyadari bahwa ia masih merasa bersalah. Melempar kue ke lantai, ia pergi ke kamarnya untuk menyendiri, dan Yancy meninggalkan rumah. Bibi dan neneknya kembali ke rumah, melihat kekacauan, dan menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Ketika mereka bertemu tamu dalam bentuk Sito dan Luan, mereka memberitahu mereka tentang hilangnya Yancy setelah pergi ke kota. Sementara teman-teman mencari gadis,
ibunya meneleponnya dan mengatakan bahwa dia merasa jauh lebih baik. Sebaliknya, Yansi memberitahu ibunya bahwa dia bekerja di perusahaan besar dan bertemu dengan seorang pria tampan untuk mengisi ibunya dengan emosi positif. Pada suatu saat telepon gadis itu berbunyi dan dia mulai menangis lebih keras. Hujan mulai turun deras di luar dan Yansi terpaksa bersembunyi di halte bus. Zicheng menemukannya di sana dan menawarkan untuk membahas semuanya dengan tenang sekali lagi. Setelah itu pasangan itu berbaikan dan berciuman. Keesokan paginya, pasangan itu menikmati sarapan di restoran dan mengundang Sito dan Luan akan menemui mereka. Sore harinya pasangan itu berjalan-jalan di pantai dan malam harinya mereka pulang ke rumah dan bertemu nenek mereka. Masih gugup dengan apa yang terjadi tadi malam, nenek berpura-pura tidak memaafkan cucunya dan memerintahkan pasangan IT untuk tetap terkunci di kamar tidur mereka karena dia menginginkan kelahiran Cicit. Hari berikutnya kantor meninjau desain baru dan harus memilih pemenang. Desain Yansi dan Liuli berakhir di final dan setelah pemungutan suara, terungkap bahwa istri kepala suku menang yang membuat model itu kecewa. Liuli memutuskan untuk berbicara dengan Zicheng sendirian, tetapi pria itu menolaknya. Setelah itu gadis itu memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Liuli pingsan di jalan, tetapi Boya muncul tepat waktu untuk menjemputnya dan membawanya ke rumah sakit. Pada malam hari, teman-teman itu bertemu di sebuah bar dan Yansi mengakui bahwa dia sangat khawatir tentang Suchan. Dia takut cepat atau lambat dia akan mengetahui kebenaran tentang pertukaran saudara perempuannya dan itu akan merusak hubungan mereka. Pada suatu saat Luan pergi ke kamar kecil di Boya yang telah mengawasi gadis-gadis, memanfaatkan momen itu untuk memeluk seorang pemabuk, Yansi. Jadi, fotografer dapat mengambil beberapa gambar yang membahayakan. Keesokan paginya, foto-foto ini muncul di seluruh media sosial, menyebabkan orang-orang mulai bergosip dengan asumsi bahwa Boya dan Yansi kekasih. Suatu ketika di depan kantor, gadis itu menyadari bahwa hal ini telah menyebabkan masalah, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk perusahaan. Saat kerumunan wartawan berkumpul di depan pintu masuk, Boya menyelamatkan gadis itu dan membawanya ke restoran, di mana dia mengakui bahwa semua yang terjadi adalah rencana licik Liuli yang sedang marah. Yansi menuangkan segelas air padanya dan memutuskan untuk pergi, tetapi Boya meraih lengannya. Pada saat yang sama, Zicheng muncul di tempat kejadian dan memukuli Boya. Liuli menerima surat berisi gambar dan catatan dari Boya yang mengetahui bahwa dia mencintai dia dan punya rencana petualangan untuk menolongnya. Menyadari bahwa dia dalam bahaya, gadis itu buru-buru meninggalkan rumah sakit dan pergi mencari mantan teman sekelasnya. Pasangan itu muncul di hadapan wartawan untuk mengumumkan hubungan. Namun di sini Boya muncul dengan pernyataan sebaliknya. Zicheng memiliki foto, menunjukkan situasi dari sudut pandang yang berbeda, memastikan bahwa Boya adalah seorang pembohong. Liuli muncul di hadapan wartawan dan membelanya teman sekelas, mengklaim bahwa itu semua adalah rencananya. Boya yang marah melarikan diri dan Liuli mengejarnya, tetapi anak laki-laki itu tertabrak mobil dan kehilangan nyawanya sebagai akibatnya. Pada saat yang sama, ia menerima surat yang diberikan kepada sebelumnya, dan setelah membacanya, ia mengetahui rahasia utama Yansi. Keesokan paginya, ia bertemu Luan dan Yansi di sebuah restoran untuk mendengar alasan gadis-gadis itu. Yansi memohon untuk tidak memberitahu suaminya apapun, karena dia telah melakukan segalanya untuk membantu ibunya. Sementara itu, Haesi sedang memulihkan wajahnya dari luka dan bekas lukanya. Menyadari bahwa penampilannya telah sedikit berubah, masalah keuangan terus menghantui gadis itu. Tetapi dia melihat foto Zicheng dengan saudara perempuannya di internet dan memutuskan untuk menggunakannya demi tujuan pribadi. Liuli bertemu Yansi dan meminta maaf atas segalanya. Setelah itu dia berjanji untuk meninggalkan kota dan memulai hidup dengan bersih. Pasangan itu mulai menjalani kehidupan yang bahagia. Dan pada suatu hari, Zicheng memberi Yansi sisir yang melambangkan cintanya.
Segera setelah Hesi kembali ke kota dan bertemu dengan saudara perempuannya untuk meminta uang kepadanya guna menghidupi ibu mereka, Yansi bertemu dengan Sito dan bertanya untuk mencari tahu di mana ibunya berada. Pada malam hari pasangan itu pergi ke museum, di mana Zicheng memberikan boneka kepada istrinya, mirip dengan yang dia hancurkan tak lama setelah mereka bertemu. Saat kembali ke rumah, Yansi mengetahui bahwa Rishi datang mengunjunginya untuk mulai membuat ancaman. Adiknya berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah melihat ibunya lagi, kecuali dia memberikan uangnya. Keesokan paginya dia melihat, menyelinap ke kamar tidur pasangan itu, dan menemukan kalung mahal. Para saudari pergi ke toko untuk membeli pakaian, dan Hesi terus memanipulasi saudarinya. Di malam hari, Yansi memperhatikan Zicheng bersosialisasi dengan saudara perempuannya, dan sangat iri padanya. Dia meminta Hesi untuk mengajukan pinjaman darinya, bukan istrinya, dan melunasi utang pinjaman, yang membuat posisi Yansi jadi semakin canggung. Malam berikutnya Hesi mencoba merayu pria itu, tetapi dia menolaknya, menyadari bahwa saudara perempuan Yansi adalah orang jahat. Hari berikutnya pria itu mengungkapkan bahwa dia menyewa apartemen untuk saudara perempuan istrinya untuk hidup terpisah. Tetapi Hesi terus memanipulasi Yansi. Di malam hari, sang saudari meminta untuk membawa ibu mereka pulang, tetapi gadis itu berjanji untuk melakukannya hanya dengan imbalan 3 juta yuan. Hesi memeras saudari itu dan memberinya waktu 3 hari. Kalau tidak, dia akan mengungkapkan penipuan mereka kepada Zicheng. Pada saat yang sama, gadis itu memberitahu ibunya bahwa Yansi telah merenggut nyawanya dan mereka harus melupakannya. Saat makan malam, Yansi mengotori gaun saudara perempuannya untuk memeriksa teleponnya dan memeriksa daftar panggilan keluar. Sito dan Luan mengambil gambar dengan daftar nomor untuk menyelidiki dan menemukan keberadaan ibunya. Mereka segera berhasil menemukan ibu gadis itu di rumah panti jompo, dan pada malam hari teman-temannya mengatur penculikannya. Hei 11 mengunjungi ibunya pada saat yang sama dan menyaksikan apa yang terjadi. Dia mengancam saudara perempuannya lagi untuk mengungkap penipuan mereka. Tetapi Zicheng muncul di depan pintu. Setelah mendengar semuanya, Hei 11 memberitahu pria itu bahwa dia telah menandatangani kontrak pernikahan dan bertukar tempat dengan saudara perempuannya. Kecewa, kemudian pria itu pergi, tidak mau mendengarkan alasan Yansi. Siapa yang mengejarnya? Keesokan paginya, gadis itu membawa ibunya kembali ke rumah sakit dan mengunjunginya untuk menghabiskan beberapa jam dengan satu-satunya orang yang dekat dengannya. Sito mengunjungi kawannya dan memintanya untuk memikirkan semuanya sekali lagi, karena dia dan Yansi benar-benar saling mencintai. Segera Hesi mengunjunginya, tetapi bertemu ayahnya sendiri di sini, mengakibatkan perkelahian antara keduanya. Sang ayah ingin memukul putrinya untuk perilakunya, tapi Zicheng meminta pria itu untuk meninggalkan kantornya dan tinggalkan mereka sendiri. Zicheng memberitahu Hes bahwa dia akan menuntutnya dan ayahnya karena menandatangani kontrak dengan nama palsu. Gadis itu dengan menangis meminta untuk merasa kasihan padanya, karena sejak kecil orang tuanya lebih menyukai Yansi tanpa memberinya perhatian yang layak dia dapatkan. Menunjukkan belas kasih, Zicheng berjanji untuk tidak menuntut dan menjanjikan gadis itu 1 juta yuan agar dia bisa menutup utangnya dan memulai hidupnya dengan batu tulis yang bersih. Sebentar kemudian Hei 11 memanggil adik dan ibunya untuk meminta maaf atas perilaku dan tindakannya. Segera Yansi tiba di kantor Zicheng. Dia memanggilnya untuk mengakui cintanya. Pada saat yang sama, Sito menemukan dokumen membuktikan bahwa Yansi adalah gadis yang dia temui. Saat wawancara, Zicheng dan Sito melakukan kesalahan, tapi berkat kesempatan pria itu tinggal dengan gadis yang persis dia cintai pada pandangan pertama. Jadi dapat dikatakan bahwa dia tidak menipunya, kecuali untuk detail kecil. Zicheng bergegas keluar untuk berbicara dengan Yansi, tapi ternyata sudah terlambat saat gadis itu dan ibunya pergi ke bandara untuk kembali ke kampung halaman.
4 bulan kemudian, sang nenek terus meneror cucunya. Karena dia menginginkan Cicit menemukan cara untuk berkomunikasi dengan gadis favoritnya melalui pesan yang memungkinkan mereka untuk mendekat lagi. Pada suatu hari, Yancy kembali ke rumah dan menemukan catatan dari ibunya, mengatakan bahwa dia pergi ke pantai. Di malam hari gadis itu pergi mencarinya, tapi bertemu dengan Cheng, menembakkan panah dan menyala keton di dekatnya. Pria itu mengaku bahwa dia mencintai teman sekelasnya sebagai seorang anak dan ternyata Yancy dan gadis ini adalah orang yang sama. Setelah itu, pasangan itu pergi ke tempat yang disiapkan di pantai. Dihiasi bunga di sana. Gadis itu juga melihat tanda yang mengatakan menikahlah denganku. Zicheng membawakannya buket bunga yang indah dan berlutut untuk memberinya cincin pertunangan. Gadis itu setuju untuk menjadi istrinya lagi. Setelah itu pasangan berciuman, menegaskan kembali cinta mereka satu sama lain. Segera setelah pasangan itu kembali ke rumah dan mengambil Yancy, ibunya bersama mereka untuk tinggal di dekat mereka. Sang nenek bahagia sepertinya cucunya tidak akan hanya menikahi gadis cantik dan baik, tapi akan segera memberinya Cicit yang dia tunggu selama ini.